Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Aulia dengan NPM 211. Jadi, pada kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari blok endokrin, di mana di sini saya membahas tentang pituitary gland atau kelenjar hipofisis. Nah, jadi apa itu kelenjar pituitari? Jadi kelenjar pituitari ini biasanya dikenal sebagai kelenjar hipofisis, di mana dia ini disebut juga sebagai master of gland atau kelenjar pengendali karena dia menghasilkan berbagai macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Nah, jadi bisa kita lihat pada gambar ini merupakan kelenjar hipofisisnya tersebut. Jadi dia ini berbentuk 1,3 cm. Hipofisis ini biasanya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hipofisis bagian anterior, terus ada bagian tengah, pars intermedia, dan yang terakhir ada bagian posterior. Jadi pertama kali di sini kita akan membahas anatominya. Yang pertama ada hipofisis lobus anterior. Bisa ada hipofisis lobus anterior, ini merupakan gambarnya. Biasanya dia itu juga disebut dengan adenohipofisis. Terus yang kedua ada hipofisis pars media. Dari namanya saja sudah media, berarti dia terletak di tengah-tengah dari antara hipofisis lobus anterior dan posterior. Itu hipofisis pars media. Terus selanjutnya ada hipofisis lobus posterior, di mana nama lainnya itu merupakan neurohipofisis. Ini merupakan gambar dari lobus posterior. Selanjutnya ada pun hormon-hormon yang dihasilkan pada kelenjar hipofisis ini. Yang pertama pada hipofisis anterior, dia ini yang menghasilkan hormon somatotropin atau STH yang berfungsi untuk merangsang sintesis protein dan metabolisme lemak serta pertumbuhan tulang. Terus juga ada hormon growth hormone. Dia ini juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan. Apabila kekurangan hormon ini pada anak-anak, dia dapat menyebabkan pertumbuhannya itu terhambat atau dia kerdil. Sebaliknya jika dia kelebihan, dia akan menyebabkan pertumbuhannya itu tidak seimbang, jari tangan, kaki, rahang ataupun tulang hidung. Terus selanjutnya ada hormon TSH, di mana hormon TSH ini merupakan thyroid stimulating. Dari namanya saja sudah stimulating, berarti dia mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar gondok pada tiroid serta merangsang sekresi tirosin. Selanjutnya ada hormon ACTH atau adrenocorticotropic. Dia ini berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan aktivitas pada kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresi glukokortikoid atau hormon yang dihasilkan untuk metabolisme karbohidrat. Selanjutnya ada hormon PRH atau prolaktin, di mana dia itu membantu kelahiran dan memelihara sekresi susu dan kelenjar susu. Terus ada hormon gonadotropin hormon. Dia pada jenis kelamin dia menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Kalau pada wanita dia itu menghasilkan hormon FSH atau follicle stimulating yang berfungsi untuk merangsang pematangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan estrogen. Terus ada hormon LH atau luteinizing, itu berfungsi untuk mempengaruhi folikel dalam ovarium dan menghasilkan progesteron. Nah, kalau pada laki-laki, dia itu menghasilkan hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang terjadinya spermatogenesis. Pada spermatogenesis itu hormon FSH ini dia paling berperan. Terus selanjutnya ada hormon CSH atau interstitial cell stimulating. Dia berfungsi untuk merangsang sel-sel interstisial testis untuk memproduksi si hormon testosteron dan androgen. Nah, selanjutnya ada
pada lobus media dia juga menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkannya itu adalah MSH atau melanocyte stimulating. Dia itu fungsinya untuk mempengaruhi warna kulit individu dengan cara menyebarkan butir melanin. Tetapi apabila hormon ini banyak dihasilkan, maka menyebabkan kulit menjadi hitam. Dan yang terakhir ada pada lobus posterior. Dia ini menghasilkan dua hormon. Yang pertama oksitosin dan ADH. Oksitosin ini dia berfungsi untuk menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama proses melahirkan. Sedangkan si ADH, dia ini menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah dengan cara menyempitkan pembuluh darah. Jadi ini referensi yang saya dapatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.